Ya ayyuhalladzina amanu idza najaytumur rasula faqaddimu baina yaday najwaakum sadaqatan dzalika khairun lakum wa athhar wa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Nah, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaytumur rasula faqaddimu baina najwaakum sadaqatan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah pada orang miskin sebelum pembicaraan itu. Dzalika khairun lakum wa athhar. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu dan lebih bersih. Wa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Jika kamu tiada memperoleh yang akan disedekahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka tidak ada suatu penafsiran yang lebih baik dari penafsiran ayat tersebut seperti penafsiran Muqatil bin Hayyan. Dia mengucapkan innal aghniya aghlabul fuqara'a ala majlisin Nabi sallallahu alaihi wasallam. وهذا شأنهم في كل زمان وأكثر من مناجاته حتى كره النبي صلى الله عليه وسلم طول جلوسهم. Muqatil bin Hayyan yang menjelaskan bahwa orang-orang kaya itu mendominasi atas orang-orang fakir di majelis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kebiasaan orang-orang kaya karena kekayaannya selalu ingin didahulukan dari yang lain. Dan itu berlaku setiap masa dan zaman. Wa aktaru min munajati hatta kariha an-nabi sallallahu alaihi wasallam tula julusihim. Dan mereka berlama-lama berbicara dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi jenuh duduk bersama mereka, berbicara bersama mereka. Lalu ayat ini diturunkan. وَأَمَرَ اللَّهُ بِالصَّدَقَةِ عِنْدَ الْمُنَاجَاةِ. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan supaya mereka bersedekah apabila hendak berbicara dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena karakter dan sifat manusia ini kikir. Ketika ayat ini diturunkan, maka tidak ada yang mempraktikkan dari perintah ayat tersebut kecuali Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Setiap kali beliau hendak berbicara dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersedekah. Fa ammal aghniya'u famtana'u. Orang-orang kaya setelah ayat ini diturunkan mereka enggak.
mengeluarkan hartanya ketika akan bermunajat, ketika akan berbicara, berkonsultasi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ammal fuqara lam yajidu syai'a. Sedangkan orang-orang fakir, mereka tidak bisa berbicara, berkonsultasi karena mereka tidak berharta. Washtaqu ila majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi yang lain mereka merindukan untuk datang ke majelis Rasul, untuk mendengar petua Rasul, untuk mendengar nasihat Rasul, tetapi mereka tidak berharta. Mereka belum bisa untuk berinfak, belum bisa untuk bersedekah. Fatamannau law kanu yamlikuna syai'an yunfiqunahu wa yasiluna ila majlisi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian orang-orang fakir mereka berangan-angan supaya berharta agar mereka bisa berinfak dan menyerahkan harta itu pada Rasul sallallahu alaihi wasallam saat mereka hendak berada di majelis Rasul. Wa 'inda hadha izdadat darajatul fuqara ila Allah wa hattat darajatul aghniya. Dengan situasi keadaan seperti itu, maka tentunya yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang fakir. Karena mereka ingin berinfak tidak berharga. Dari sisi yang lain mereka merindukan untuk datang ke majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka tetap mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wan hatta darajatul aghniya, sedangkan orang-orang yang kaya setelah aturan itu diberlakukan, mereka sayang dengan harta, tinggi dengan harta. Maka tentunya derajat mereka diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal itu merupakan salah satu penafsiran ketika ayat ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina najwaakum sadaqatan dzalika khairun lakum wa athhar wa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Ini untuk menguji para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang kaya. Siapa di antara mereka yang benar-benar berindukan dan siap berinfak serta mengorbankan hartanya di jalan Allah. Wa bil ajib min at-tafsir minha tafsir at-Tabari wal-Razi inna hadhihi al-ayat ma amila biha أو ما عمل بها أحد إلا علي بن أبي طالب عليه السلام. Dalam beberapa kitab tafsir, di antaranya At-Tabari dan Ar-Razi menjelaskan ayat tersebut ketika diturunkan tidak ada satupun yang mengamalkan muatan dari ayat itu kecuali Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Dan ma'ahu دينار فصرفه ب10 دراهم فكان كلما أراد مناجاة الرسول تصدق بدرهم. Ali bin Abi Thalib alaihi salam beliau memiliki uang 1 dinar, kemudian uang itu dia tukarkan mendapatkan 10 dirham. 1 dinar itu sama dengan 10 dirham. Maka setiap kali beliau sallallahu alaihi wasallam berkonsultasi, berbicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tasaddaqa bidirham.
Ali bin Abi Thalib mensedekahkan uang 1 dirham. ثم نسخت الآية قبل أن يعمل بها أحد غير علي. Kemudian ayat tersebut dimaksudkan sebelum yang lain mengamalkan. Jadi satu-satunya yang mengamalkan hanya Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Dan juga disebutkan dalam kitab Tafsir Ruhul Bayan, Ruwiya an Abdullah ibn Umar annahu qala kana li Ali thalathun law kanat li wahidatun minhunna kanat ahabbu ilayya min humrin ni'am tazwijuhu Fatimah wa i'ta'uhu ar-rayat yawm Khaybar wa ayatun najwa. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar yang menjelaskan Ali bin Abi Thalib itu memiliki 3 keutamaan. Kalau seandainya aku hanya memiliki 1 keutamaan saja yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib, maka tentunya aku lebih senang timbang aku memiliki humrun ni'am, onta merah. Jadi 1 keutamaan yang dimiliki oleh Ali, apabila keutamaan itu ada di dalam diriku, aku lebih senang memiliki 1 keutamaan itu ketimbang aku memiliki onta merah. 3 perkara yang dimiliki oleh Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, tazwijuhu Fatimah, Ali itu dikawinkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan putrinya yang bernama Fatimah. Wa i'ta'u ar-rayat yawm Khaybar. Lalu bendera Khaybar itu diserahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Ali. Wa ayatun najwa. Ayat An-Najwa itu diturunkan hanya untuk menceritakan keutamaan Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Karena satu-satunya yang mengamalkan muatan ayat tersebut hanya Ali. Sehingga Ali sesuai dengan keterangan Abdullah bin Umar memiliki beberapa keutamaan dan dia sendiri kepengen hanya memiliki 1 keutamaan saja yang dimiliki oleh Ali. Ali dikawinkan dengan Fatimah. Bendera untuk membuka Khaybar diserahkan kepada Ali. Ayat An-Najwa yang memerintahkan supaya seseorang dia bersedekah apabila bermunajat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang melakukan muatan dari ayat tersebut kecuali Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwaakum sadaqat. فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. Apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum pembicaraan dengan Rasul? فَإِذَا لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ. Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Maka dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah
serta Rasulnya. Jika masalah tersebut dianggap rumit dan dianggap sulit untuk bersedekah ketika berkonsultasi atau berbicara dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena orang-orang kaya kikir terhadap hartanya dan mereka khawatir menjadi miskin, jadi melarat. Wa alimallahu minhum dzalik, serta Allah Subhanahu wa taala mengetahui kecemasan itu dari sebagian orang-orang yang kaya, bahwa ada sebagian orang-orang yang kaya tegak menginfakkan hartanya. Wa arafu anna waqtan Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa li-iblagh ar-risalati wa tadbir shu'un al-muslimin wa laysa lahum wahduhum. Mereka mengetahui waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sibuk, dan beliau harus menyampaikan risalah Allah serta mengatur pemerintahan, mengatur semua urusan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, terutama orang-orang Islam. Walaysa lahum wahduhum. Kesibukan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak hanya untuk mengurusi orang-orang yang kaya saja. Lamma kana al-amru kadzalik, raqqasallahu lahum fil munajati duna an yuqaddimu as-sadaqah. Maka sesuai dengan fakta dan kenyataan, dalam urusan ini menjadi repot, menjadi sulit bagi siapa saja yang berkonsultasi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersedekah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada semua, siapapun yang berkonsultasi, siapapun yang berbicara dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak perlu mengeluarkan harta, tidak perlu berinfak. Wa 'ala alladziina lam yatasaddaqu, Allah memaafkan bagi siapa saja yang enggak, bagi siapa saja yang kikir, yang tidak mau menginfakkan hartanya ketika mereka bermunajat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ala alla yafratu fis salati was zakati wa sa'ir ta'at. Hanya satu yang diminta oleh agama kepada mereka, supaya mereka ini tidak enggan dengan melakukan sholat, tidak enggan dengan mengeluarkan zakat, tidak enggan untuk menjadi orang-orang yang taat dari apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khabirun bima ta'malun. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.